Perkenalkan, nama saya Asni, NIM 190611100269. Di sini saya akan membahas poin C tentang organisasi dan struktur kurikulum. Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan organisasi kurikulum diantaranya adalah yang pertama, ruang lingkup atau scope, yaitu merupakan keseluruhan materi pembelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pembelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Kemudian yang B, yaitu urutan bahan atau sequence, berhubungan dengan urutan penyusunan dan dalam bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian poin yang C adalah kontinuitas, berhubungan dengan keseimbangan bahan pelajaran tiap mata pelajaran pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian yang D adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan kepada siswa. Kemudian yang kelima adalah integrasi atau keterpaduan. Integrasi atau keterpaduan yaitu yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa maupun memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya setelah siswa menyelesaikan program pendidikan di sekolah. Adapun jenis-jenis organisasi kurikulum itu terdapat 3 tipe. Yang pertama adalah separated subject curriculum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Nah, adapun ciri-cirinya itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah antara satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Kemudian tiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kontak tersendiri dan diberikan dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan pengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lain. Kemudian yang keempat, tidak didasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi para siswa. Kemudian yang kelima, bentuk kurikulum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Kemudian yang keenam, pendekatan metodologi mengajar yang digunakan adalah sistem penuangan atau imposisi dan menciptakan perbedaan individual di kalangan para siswa. Kemudian yang ketujuh, pendidik berperan aktif dalam pelaksanaan sistem guru mata pelajaran dan mengabaikan unsur-unsur belajar aktif di kalangan para siswa. Kemudian yang kedelapan, peserta didik sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum secara kooperatif. Kemudian yang kedua adalah correlated kurikulum atau kurikulum gabungan. Kurikulum gabungan adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Hubungan antara mata pelajaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah insidental, artinya secara kebetulan ada hubungan antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya mata pelajaran IPA disinggung tentang mata pelajaran geografi dan sebagainya. Kemudian menghubungkan secara lebih erat jika terdapat suatu pokok bahasan yang dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran. Kemudian batas mata pelajaran disatukan
dan difungsikan dengan menghilangkan batasan masing-masing mata pelajaran. Kemudian ada pun ciri-cirinya, yaitu berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lain. Sudah dimulai dengan adanya usaha untuk merelevansikan pelajaran dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Kemudian sudah mulai menguasakan penyesuaian dengan minat dan kemampuan para siswa. Yang keempat, metode penyampaian menggunakan metode korelasi meskipun masih banyak yang menghadapi kesulitan. Kemudian meski guru masih memegang peran penting, namun aktivitas siswa sudah mulai berkembang. Kemudian yang ketiga adalah integrate kurikulum atau kurikulum terpadu. Dalam integrate kurikulum, mata pembelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebetulan, bahan pembelajaran diharapkan dapat terbentuk kebetulan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diajarkan di sekolah harus disesuaikan dengan situasi, masalah, dan kebutuhan dalam kehidupan di luar sekolah. Ciri-ciri umum dari kurikulum studi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran yang di dalamnya terpadu sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian pelajaran bertitik tolak pada core subject yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasa berdasarkan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional yang telah digariskan. Kemudian sistem penyampaiannya bersifat terpadu. Kemudian guru berperan selaku guru bidang studi. Kemudian minat, masalah, serta kebutuhan siswa dan masyarakat dipertimbangkan sebagai dasar penyusun kurikulum walaupun masih dalam batas-batas tertentu. Yang keenam, dikenakan berbagai jenis bidang studi. Kemudian struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetisi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kemudian dasar pengembangan struktur kurikulum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 5, yaitu diantaranya yang pertama kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kemudian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kemudian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kelompok mata pelajaran estetika, dan yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Struktur kurikulum meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dapat dilanjutkan oleh presentator berikutnya.